Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang terhormat dan Ketua Kepala Sekolah Bapak Nurul yang telah hadir dalam acara ini. Selain itu kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk datang dan menghadiri undangan kami. Pada hari ini kami mengadakan acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 dan 9 yang diadakan di SMK Negeri 9 Medan. Berikut ini adalah susunan acaranya. Yang pertama pembukaan MC oleh saya sendiri, yang kedua doa pembuka oleh Bapak Fadlan Adal SPDI, yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah atau mewakili Bapak Nurul Menurut SD, yang keempat pemaparan materi pertama oleh Ibu Hidayati SPD, yang kelima ice breaking, yang keenam pemaparan materi kedua oleh Bapak Ade Suwandi Semanung Khalid SPD, dan yang ketujuh penutup. Acara kita selanjutnya yaitu doa pembuka oleh Bapak Fadlan Adal SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kegiatan Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pembebasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 dan 9 di Lepeksos ini. Berikanlah keberkahan dan keridhaan atas kegiatan hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami agar kami mampu menjalankan aktivitas kami di sekolah SMK Negeri 9 ini dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, serta dosa-dosa para pendahulu kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara kita selanjutnya yaitu yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah Temanggung bersama Paman Marhum SD. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berhadir di hari ini untuk memenuhi undangan daripada kegiatan adanya pengimbasan budaya positif yang akan dibawakan atau yang akan diberikan oleh dua rekan kita yaitu Pak Suwandi dan Ibu Hidayati yang saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Jadi ini adalah suatu hal yang memang kewajiban dari setiap calon guru penggerak untuk mengimbaskan atau untuk berbagi di dalam kegiatan dikat ataupun pelatihan calon guru penggerak. Nah, di sini yang kita lihat adalah budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita ini perlu kita tingkatkan dan nantinya saya rasa bisa nanti akan diberikan oleh Pak Ade Suwandi dan Ibu Hidayati. Sebenarnya yang bagaimana budaya positif? Ya kalau saya intinya di antara kita itu adanya peduli itu aja. Kalau peduli tidak ada, budaya positif tidak akan pernah tercipta di lingkungan sekolah kita. Ya contohnya aja kita seorang guru melihat sampah di situ, padahal siswa kita tak suruh untuk mengambil sampah itu, bukan untuk tidak mengambil sampah itu untuk masukkan ke sampah, berarti budaya positif itu tidak tercipta. Atau melihat siswa kita itu berkeliaran di sekolah, tapi kita hanya lewat buku aja, tidak menyuruh dia di mana kelas kamu, apa mata pelajaran kamu, silakan masuk.
kita hanya lewat film aja, itu juga tidak melakukan budaya positif. Jadi di sini ya tingkat kepedulian kita aja dulu yang tertanam di kita, bagaimana supaya nantinya ada tercipta yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi sebenarnya simpel aja, simpel, nggak gitu sulit kok untuk daripada budaya positif ini. Jadi ya memang kriterianya calon guru penggerak itu melahirkan, menciptakan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah, bukan sosok jago gitulah ini tentang guru penggerak dia membuat hal-hal yang baru, bukan. Memang kita manusia inginnya di zona aman dan nyaman, tidak ingin melakukan perubahan. Nah, jadi disinilah kita tuntut sebagai calon guru penggerak untuk yang nantinya bagaimana adanya perubahan-perubahan di sekolah kita SMK Negeri Senen Medan. Jadi ya saya berharap ada lagi guru-guru yang akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Dan di sini saya sudah dengar, sudah terimbas beberapa teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita untuk di calon guru penggerak angkatan 11 sudah banyak mendaftar. Saya sangat senang mendengarnya supaya nanti semakin tercipta di tempat kita budaya positif. Jadi tidak ada lagi yang cerita, mentang-mentang dia guru CGP, mentang-mentang dia untuk guru penggerak, nggak ada lagi tercipta kata-kata seperti itu. Tapi tercipta jadi harmonis. Oh ya, memang seperti itu supaya seorang guru menciptakan budaya positif yang kita akan arahkan ke anak-anak, dan anak-anak juga terarah ke budaya positif. Nah, ini saya lihat juga kita sudah mulai nyaman, aman di sekolah kita. Biasanya dari dulu ke dulu itu siswa itu asal belajar, saya lihat anak-anak itu di kantin semua. Tapi saya lihat sekarang ini nggak lagi kok, udah mulai sedikit gitu, nggak ada lagi di kantin. Ini saya sangat senang. Itu berarti suatu kerjasama yang sudah mulai muncul di antara kita. Bahwasanya budaya positif itu sudah mulai terlahir di sekolah kita. Ini kalau dulu tidak saya lihat, asal saya lihat, itu semua anak-anak gurunya di dalam, anak-anaknya di kantin makan gitu. Ini apa yang dipikir saya? Tapi setelah saya bertahan terus, asal saya habis istirahat saya jalan ke kantin, itu langsung saya bilang semua masuk, nggak ada yang masuk. Waktunya memang belajar. Jadi juga pihak kantin juga saya sudah mulai mengerti gitu, posisinya bagaimana. Jadi terima kasih Bapak Ibu ya, kiranya nanti juga buat Pak Adi Suwandi dan Bu Hidayati, kiranya nanti kegiatan hari ini untuk mengimbaskan bisa lagi lebih melahirkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, dan kita terus bersama bergerak Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang sudah guru penggerak silakan kita berkolaborasi, dan yang belum silakan tetap untuk mengikuti daripada apa kegiatan-kegiatan daripada guru penggerak, dan kalau bisa juga menjadi guru penggerak juga. Ini bisa saya sampaikan sebagai mewakili daripada kepala sekolah yang saat ini kepala sekolah sedang ada kegiatan di Surabaya untuk mengikuti LKS, dan juga saya nanti ini langsung bergerak ke kantor, juga ada survei, tetap juga survei yang saya isi sekarang ini mengenai budaya positif bagi kepala sekolah dari malam. Jadi saya lagi mengisi bagaimana sebenarnya kegiatan pembelajaran kita di SMK Negeri Senen Medan yang kaitan juga dengan budaya positif. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berhadir untuk mendukung kegiatan ini, dan juga terima kasih buat Bapak Adi Suwandi dan Bu Hidayati sudah membuat kegiatan ini agar kiranya terlaksana dengan baik. Dan saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kita berdoa agar segalanya kita sehat-sehat dan kita tetap semangat dalam mengikuti melakukan pembelajaran kita. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari sampai Acara selanjutnya kegiatan pemaparan materi utama oleh Ibu dan Bapak. Selamat pagi Bapak dan Ibu hebat semuanya. Pagi. Ya, di sini saya sebagai
CGP Angkatan 9. Sini saya melakukan pengimbasan budaya positif, ya. Nah, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, yang luhur, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang dimiliki warga sekolah. Nah, bagus atau tidaknya sekolah tersebut dapat kita lihat dari budaya positif yang dimiliki sekolah. Nah, budaya positif itu sendiri itu didapat dari posisi kontrol di sana, ya. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya apa sih itu posisi kontrol. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu terdiri dari 6 hal. Yang pertama, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Nah, kodrat alam itu kita mendidik peserta didik sebagaimana dengan kemampuan yang mereka miliki. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik harus A, harus B, harus C, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, sedangkan kodrat zaman, nah untuk penjelasan kodrat zaman, mungkin saya ngomong sendiri karena kita kan merasa bosan ya kan, ibu ini ngomong sendiri aja gitu, nggak ada interaksi sama audiennya. Jadi untuk kodrat zaman ada bapak ibu yang bisa menambahkan apa itu kodrat zaman? Soalnya kan di sekolah kita ini program guru penggerak ini udah yang ketiga ya, tentang budaya positif. Ya, silakan bapak ibu, ada yang mau menambahkan tentang kodrat zaman? Iya betul. Terima kasih Bu Sofi. Ya, kodrat zaman itu adalah mengikuti zamannya. Bagaimana cara kita mendidik itu? Mengikuti dengan zamannya. Kan zaman semakin maju, nggak mungkin kita mendidik gitu-gitu aja. Yang lainnya kita nggak up to date ya kan, jadi ketinggalan zaman. Yang ketiga tentang budi pekerti. Nah, itu yang tadi budi pekerti. Kita tidak hanya ilmu doang ya kan, menonton tentang ilmu, tapi kita juga harus melihat tentang budi pekertinya, akhlaknya. Kenapa? Kalau ada budi pekerti, ilmu itu nggak ada nilainya. Bagus atau tidaknya seseorang itu kita nilai dari budi pekertinya. Di sini ada guru agama dan guru BK, lebih paham tentang budi pekerti. Oke. Lalu berhamba atau berpusat pada anak. Di sini kita bukan menghambakan anak ya, berhamba atau berpusat pada anak. Jadi pendidikan itu student center intinya, ya, berpusat pada peserta didik. Nah, lalu dan analogi petani. Nah, analogi petani sini maksudnya apa? Saya sebagai guru, ya, di sini saya sebagai petani dan siswa saya sebagai bibit yang saya tanam, ya, bibit yang saya tanam. Nah, bibit itu kalau saya tanam padi, ya tumbuh padi. Saya tanam jagung, ya tumbuh jagung. Nggak mungkin saya tanam padi, dia tumbuh pisang, ya kan? Wow, sekali saya bisa berubah seperti itu, ya kan? Jadi dia bagaimana? Ya udah kita mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Misalnya dia di bidang matematika, ya udah nanti dia bidang matematika saya tidak bisa memaksakan. Oh, kamu harus gitu, kamu harus gitu. Itu tidak bisa, ya. Nah, budaya positif apa aja yang akan kami jelaskan di sini? Yang pertama, perubahan paradigma stimulus dan respon.
kira sesuai di belakang. Itu nggak moral. Bisa. Sudah bagus. Oke, ini Bu Gira menggambar ya kan? Kenapa dia menggambar? Dia tidak mau menggambar karena saya menstimulus dia untuk menggambar. Itu respon dari Bu Gira. Menurut Bapak Ibu, stimulus respon itu bagus atau tidak? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau kasih tambahan biar ada kita aktif sedikit di sini. Ya, silakan Bu Sapi berdiri. Oke, Ya. itu bagus. Kenapa? Karena biar dia berusaha dulu. Dari segi dia bisa enggaknya, yang penting usaha dulu. Jadi dia mungkin mencerna bahwasanya, oh hal baru ini ternyata ada ilmunya juga. Mampu nggak aku di bidang ini? Nah, jadi hal baru itu bisa dia menyukai atau tidak. Dari situ kita nampak. Oh, itu Nah, dari kita situ. usaha dulu, iya. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Bu Sophie. Oke. Ada pendapat lain mengenai stimulus respon? Bapak Ibu? Ada? Oke, terima kasih Bu Gira, silakan duduk. Oke, itu stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau teori kontrol sendiri mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Oke. Ini saya minta tolong Bu Mudrika, tolong maju ke depan dulu Bu Mudrika. Nggak pernah dipanggil. Padahal Bu Sophie dia berminat sekali dipanggil. Ya, silakan Bu Sophie. Kedua. Ayo Bu Sophie, silakan Bu Sophie. Makan Oke. kali bang, 2 kali bang. Oke Bu Sophie. Aduh, lagi. Orang dalam mereka ya. Oke. Bu Sophie sama Bu Mudrika kan, Bu Sophie mengajar pelajaran apa? Broadcasting. Bu Mudrika? Matematika ya. Itu Bu Sophie, Bu Mudrika pasti pernah menjumpai yang namanya siswa telat ya kan? Satu lagi nggak pernah mengerjakan tugas. Itu pasti tindakan yang sangat buruk ya kan? Oke. Pertama saya minta pendapat Bu Sophie gitu bagaimana cara menanganinya. Dari segi Yang terlambat boleh, yang tidak mengerjakan tugas juga boleh. kalau dari segi pertama dia Ya. kita bagaimana mengajarkan manajemen namanya. Kita cari tahu bagaimana dia datang terlambat. Kenapanya dulu? Kenapa tujuan dia datang terlambat? Iya. Nah, bisa jadi kan anak-anak ini kan pasti beda-beda transportasi. Iya. Ya kan ada yang komunikasi labannya, ada yang jalan kaki dari dia sampai Oke. simpang, ada macam-macam. Tapi bagaimana tujuan kita biar nggak terlambat kan ini? Iya. Ya itu tadi manajemen. Bagaimana kau tidur tepat waktu? Kalau bisa kau main HP dari jam berapa? Iya. Bagaimana kau bisa tidur dan bangun jam sekian? Iya. Nah, bagaimana tantangan hidupmu biar bisa kau bangun jam segitu? Kalau besok kau masih terlambat, bagaimana kau berusaha lagi? Tetap kau berusaha, jangan putus asa. Itu namanya manajemen yang tidak saya kira. Nah, begitu saya terapkan seperti itu, alhamdulillah berkurang yang terlambat itu. Oke. Yang kedua tadi apa? Yang terlambat juga boleh tuh. Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Iya, oke, tidak mengerjakan tugas. Berarti kan kita merasa dia nggak nyaman sama tugas kita. Iya. Bagaimana dia biar nyaman sama tugas kita? Iya. Ya ajuin dulu, cari dulu tahu siapa. Sudah siapa pergaulannya? Apa-apa aja, apa kesukaannya? Nah, ketika dia suka bermain HP, ya bagaimana cara sambil main HP dia suka dulu dengan pelajaran? Oke, 3 menit kau main HP dulu. Setelah itu, kau kembali lagi dengan belajarmu. Oke. Nah, bagaimana waktu belajar sama main HP itu dibedakan waktunya? Dan dalam beberapa jam itu ada waktu saat jam bermain, ada saat jam belajar.
Kalau tidak keduanya kamu terapkan, cuma satu hanya bermain, maka sampai kapanpun pelajaran apapun nggak bisa kau lanjutkan. Maka dari situlah anak-anak termotivasi. Iya bu, berarti boleh main HP bu? Boleh. Kalau bisa 3 jam kau main HP, 5 jam kau belajar. Oke. Iya bu. Jadi di situ anak-anak merasa disayang, diayomi. Oh iya, dibolehkan sama ibu ini. Dari situ anak-anak termotivasi. Oke, terima kasih Bu Sofi. Ya, selanjutnya boleh. Selanjutnya Bu Mudrika, bagaimana Bu Mudrika? Biasanya sama siswanya. Kita kan di sini kan berbagi berarti baik kan pembebasan. Jadi kalau pembebasan ya pasti ada interaksi di antara kita. Kita saling berdiskusi di sini ya kan Bapak Ibu. Karena pengetahuan saya tidak sebanyak pengetahuan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah lama mengajar, pasti pengetahuannya lebih banyak. Makanya saya menciptakan interaksi di sini karena saya juga butuh ilmu pengetahuan. Nah, ibu salah satunya dari Bu Matematika 1 ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama, untuk kasus kalau siswa terlambat, apalagi saya belajar matematika, banyak sekali nih siswa yang tidak suka dengan pelajaran matematika, apalagi kita yang di SMK sudah ada kejuruannya masing-masing. Pernah ada kasus sekali siswa itu terlambat sampai 4 minggu sama saya. 4 minggu. Minggu pertama masih saya bolehkan dia masuk karena terlambat itu baru sekitar 15 menit. 7.15 kita masuk, 7.30 dia datang. Masih saya kasih keringanan. Tapi di minggu kedua dia mulai terlambat itu masuk sampai jam 8. Di situ saya panggil face to face berdua. Cukup hanya kami berdua, tidak ada siswa yang lain. Saya tanya, apa kendala kamu? Yang pertama, apa kendala kamu? Kenapa kamu bisa terlambat lebih lama dari minggu lalu? Yang kedua, saya tanya, apa kegiatan kamu di rumah? Kenapa bisa sampai terlambat? Yang ketiga, saya tanya lagi kepada dia, masih ada orang tua tidak di rumah? Karena dukungan orang tua itu nomor 1 bagi saya untuk anak-anak, terutama kita yang sudah sampai seperti ini, dukungan orang tua itu nomor 1 supaya bisa tercapai pendidikan atau cita-cita kita masing-masing. Makasih anak menjawab berbagai jawabannya. Lalu langkah selanjutnya saya bilang, atur waktumu, atur polamu kalaupun kamu kerja. Di minggu ketiga dia masih terlambat, tetapi dia sudah berusaha. Dikatakan yang saya sudah berangkat jam 6 pagi. Kebetulan siswa kita ini jaraknya 1 jam perjalanan dari rumah ke sekolah. 1 jam 6 pagi itu saya sudah pergi, bahkan dia foto memang sama saya. Saya pergi bocor 6 pagi, kereta saya bocor, hand close-nya atau apanya lagi katanya rusak, makanya tidak sampai. Namun saya masih tidak percaya karena sudah, kenapa berkali-kali di pelajaran saya saja dia terlambat gitu kan. Di minggu keempat dia terlambat, langsung saya bawa ke BP. Namun selanjutnya itu memang membuka hati ke hati nomor 1. Kalau sudah kita ketuk hati anak itu, dia bisa membuka dirinya sendiri. Oh, aku harus berubah lebih baik, dan saya harus bisa membuat dia itu betul-betul suka dengan matematika. Karena kalau dari dulu memang matematika itu kalau kita udah benci sama gurunya, bahkan anak itu berdoa, ya Allah semoga guru saya sakit, semoga guru saya terlambat datangnya, begitu. Jadi saya bangun anak-anak harus suka dengan matematika. Dengan begitu saya ciptakan pembelajaran menarik, maka anak itu sudah berubah sampai sekarang alhamdulillah tidak terlambat lagi. Yang kedua, kalau untuk PR, tugas, saya biasanya ngasih tugas itu sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Tidak sama, apalagi matematika SMK tidak sama dengan matematika peminatan di SMA. Tidak sama. Jadi saya selalu bagi tidak sama. Sering tugas si A itu tingkat kesulitannya tidak sama dengan tingkat si B. Saya karena sudah saya kelompokkan di awal. Di awal masuk saya sudah buat yang tingkatan yang di atas, di tengah, dan di bawah.
Jadi pada saat pembelajaran pun saya sudah bisa yang A, B, C itu udah paham di mana tingkatannya masing-masing. Jadinya mereka sudah mulai bisa mengerjakan tugas karena tidak akan sama tugas yang si kelompok A yang kemampuannya cepat dengan yang si C yang kemampuannya tidak secepat si A. Karena tugas pasti selesai. Terima kasih Bu Monika, Bu Sofi. Ya, ini kan tadi dari guru produktif udah, guru mapel biasa mematikan udah. Sekarang saya minta pendapat dari guru BK. Silakan Bu. Saya tidak setuju dengan guru BK soal senior. Silakan Bu. Ya, mengenai siswa terlambat gitu Bu. Kan ya, kita memahami posisi kontrol sama stimulus respon. Silakan Bu. Ya, saya sebenarnya ada sekarang. Cuma iya, mereka kan biasa selalu itu yang terlambat langsung di garda terdepan. Ya silakan Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai masalah siswa terlambat? Saya di sini menghadapi anak-anak, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Salah satunya yang pasti itu keterlambatan. Keterlambatan itu dari hari ke hari ya lumayan lah anak-anaknya, dan itu saja orangnya. Itu aja orangnya, nggak ada yang berubah. Kalau kita tanya apalah masalahnya, kenapa setiap hari hampir setiap hari terlambat? Satu, tidurnya kemalaman Bu. Kenapa kemalaman? Main HP Bu. Jadi jam berapa? Apa dia tidurnya? Jam 1, jam 2. Kalau udah jam 1, jam 2 otomatis pagi pasti terlambat bangun. Itu udah pasti. Yang kedua, kalau udah musim bola. Kalau udah musim bola pasti rata-rata yang laki-laki terlambat nonton bola. Jadi saya bilang, kalau nggak seperti ini terus, jadi apa yang akan kalian dapatkan? Datang jam 8, pembelajaran 7.15 sudah kita mulai. Apa nggak hampir 2 les itu terbuang sia-sia? Jadi gimana kita baik? Dan sekarang kalau saya mengantisipasinya, kita buatlah istilahnya itu kayak agenda. Jadi kalau kita buat, kalau hari ini jam berapa kamu bangun, jam sekian kamu pergi sekolah, apa kita buat setiap hari begitu gimana? Jadi kita tahu kira-kira ini bisa nggak nanti terpenuhi yang dari kita betul. Tapi yang begitu juga lah anak. Hanya 1-2 orang. Selebihnya ya udah iya Bu. Kalau nggak dipanggil nggak datang. Dipanggil pun nggak datang, apalagi nggak dipanggil. Itulah permasalahannya. Tapi mudah-mudahan. Yang kedua, masalah absensi. Itulah tadi perlunya kerjasama dengan wali kelas. Kalau kita ada kerjasama dengan wali kelas, yang mudah-mudahan kita masih bisa mengontrol anak-anak yang absen di mana. Jadi kita bisa memantau anak-anak secara berkelanjutan. Dari wali kelas yang kelas 10 ke kelas 11 ke kelas 12 itu kita teruslah kita akan berusaha. Oke, terima kasih Bu Indi. Oke, tadi guru BK udah ya kan. Sekarang pandangan dari guru agama. Silakan Bu Kairani. Mengenai akhlak siswa kita Bu Kairani. Pandangan dari guru agama. Silakan Bu. Hasil saya Ayo, silakan Bu. Kita kan cari berbagi kan terbuka pengetahuan. Saya dulu tidak seperti itu, tapi sekarang saya akan mencoba seperti yang bilang Bu Sofi, Bu Mudrika, dan Bu Widi. Silakan Bu Kairani. Ini dari segi agama kita ya. Macam ini kali ya kan. Apa ini? Mengenai anak siswa Bu. Mengenai anak siswa Bu, kan terlambat tidak mengerjakan PR kan, kalau menurut yang kontrol kan perilaku negatif ya kan, tapi tetap dipandang positif gitu. Kalau menurut segi agama gimana gitu Bu tentang perilaku yang seperti itu? Kalau dari segi agama,
tetap saja yang namanya guru tetap harus diluruskan, diperbaiki. Jadi terhadap siswa-siswa yang memang sudah melakukan kesalahan, baik itu dalam mengerjakan tugas atau terlambat, kita tetap memberikan pembelajaran, tapi pembelajaran berupa sanksi yang tidak menyangkut sanksi fisik, karena memang sanksi fisik itu kan sudah tidak ini lagi ya, tidak sesuai dengan kodrat zaman dan juga tidak ada unsur mendidik di situ kan. Jadi dalam sanksi biasanya kalau saya pribadi ya, si Niko juga tahu kan, Niko soalnya saya masuk ke kelas Niko, bagi siswa yang terlambat kalau tidak membawa Al-Quran biasanya saya terapkan sanksi fisik berupa membaca kalimat-kalimat perubahan dan sifat beberapa kali ya kan. Kemudian siswa saya biasakan disiplinkan untuk membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang enggak agamis sekali sih sebenarnya, cuman membiasakan mereka supaya berperilaku baik dan mengikuti tuntunan yang sesuai dengan agama. Itu saya wajibkan siswa membawa Al-Quran, itu dibaca. Paling tidak minimal ada kenangan mereka ketika mereka meninggalkan sekolah ini, paling tidak oh iya dulu pernah gitu. Walaupun saya tidak berharap itu mereka ingat, tapi mudah-mudahan itu jadi pengingat mereka di kemudian hari. Oh iya dulu pernah kalau aku bersalah aku disuruh istighfar sama Umi. Oh iya dulu kalau setiap pembelajaran aku disuruh bawa Al-Quran. Jadi itulah saya berharap dengan dia biasa membaca, lama-lama mudah-mudahan dia akan mempraktekkan apa yang ada di dalamnya, dan itu bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung untuk perbaikan perilakunya yang buruk, karena memang kita tidak bisa mengawasi siswa secara utuh 24 jam, itu nggak bisa, karena memang udah situasinya seperti ini kan, dengan gadget yang sudah yang sudah di depan mata, berseliweran semua konten-konten. Akhirnya itulah cara protektif saya untuk melindungi siswa-siswa saya yang saya sudah anggap sebagai anak sendiri, supaya mereka terbiasa ya berperilaku baik dengan mengucapkan kata-kata yang baik, membawa buku pedoman ya Al-Quran tadi ya sebagai pedoman hidup mereka dari sisi agama, untuk mengcounter ya pemahaman atau pikiran atau perilaku yang tidak baik tadi. Ada lagi dari segi agama. Terima kasih Bu Ellen. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian telah menjelaskan pandangan dari sudut masing-masing, dari pengalaman mengajar yang telah mengajar selama bertahun-tahun ya. Di sini saya merasa terbuka di sini, karena pengetahuan saya tidak sampai segitu. Tapi setelah kita berkolaborasi, sering tukar pikiran, maka pengetahuan saya bisa bertambah ya. Untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada anak yang terlambat, ada anak yang malas mengerjakan tugas, itu pasti ada motivasi di situ kan. Nah, motivasi perilaku manusia yang secara eksternal ya, itu apa aja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Motivasi siswa tersebut misalnya ibu itu masuk, kena hukuman, dia cabut lagi, contohnya itu ya kan. Dia motivasi perilaku dia karena dia sudah telat, karena biasa dia terkena hukuman, jadi untuk menghindari hukuman dia pergi cabut lagi ya. Itu secara eksternal. Eksternal dari mana? Karena ibu itu dari luar. Oke? Lalu yang secara eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bu Gea, Ibu Cece Bu ditahu Pak kan Bu Gea ini sebagai siswa. Bu Gea, kamu pintar sekali ya, sudah bisa menjawab ini semua. Jadi untuk Bu Gea, saya berikan dia kunci mobil ya. Nanti mobil apanya silakan diambil di depan ya Bu Gea. Ini kuncinya ya. Oke. Itu kan pasti memotivasi secara eksternal di situ kan. Karena Bu Gea dapat mobil, siapa tahu suatu saat saya kasih dia pesawat helikopter ya kan. Siapa tahu saat dari helikopter jadi pesawat terbang. Jadi
dan Bu Sophie, ya. Pasti suatu tindakan itu ada alasannya. Dan suatu tindakan kalau kita tanyakan alasannya, pasti dia seperti pembiasan tadi ya Bu ya. Lama-lama ada motivasi internal di situ ya kan Bu. Nah, budaya positif bagaimana sih bisa terciptanya budaya positif? Pertama harus ada peraturan dari kelas, lingkaran terkecil. Contoh kelasnya Bu Trika, kelasnya Bu Sophie, kelasnya Bu Khairani. Kan ada peraturan kelas masing-masing. Nah, dari peraturan kelas itu terciptalah keyakinan kelas, ya kan? Dari keyakinan kelas terciptalah lingkungan positif. Kalau semua guru kompak membuat keyakinan kelas yang baik setiap kelas, maka lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan positif. Nah, lingkungan positif yang dijalani terus menerus maka menciptakan apa namanya budaya positif. Nah, menurut pendapat Stephen R. Covey, prinsip center leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ya. Seperti dijelaskan oleh teman-teman kita yang sudah di depan tadi. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tentu tentang realistis ya. Tadi kan ada tindakan negatif, pasti ada alasannya. Kita harus berpikir positif. Contohnya tadi, ya bannya bocor lah, karena apa ya Bu? Main gadget ya Bu ya. Main gadget keasikan, akhirnya tidur lama-lama ya kan. Salah satunya saya juga mengalami seperti itu. Akhirnya saya terlambat. Tapi sekarang saya ingin merubah diri saya kan. Saya tidak boleh menyalahkan siswa terus kan, karena saya juga salah di sini. Jadi saya juga merubah diri saya. Lanjut. Nah, apa sih perbedaan stimulus respon dan teori kontrol? Nah, berikut ini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Mengapa sih teori kontrol lebih bagus daripada stimulus respon? Pertama, teori kontrol dia memandang bahwa manusia itu memiliki alasan kebutuhan yang berbeda. Sedangkan stimulus respon kebutuhan yang sama. Contohnya tadi stimulus respon, saya menganggap menggambar itu indah, saya ajak Ibu Kira yang hobinya menyanyi menggambar, ya kan? Saya menganggap bahwa dia kebutuhannya sama seperti saya, padahal kebutuhan kami berbeda. Sedangkan teori kontrol, dia realitas kebutuhan kita berbeda. Tadi kalau dia bernyanyi ya sudah, ya kebutuhan dia itu ya tentang vokal dia. Sedangkan saya merasa bagaimana cara saya menggambar di situ. Lalu semua orang melihat hal yang sama, siapa melihat gambaran yang berbeda. Yang stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, pandangan setiap orang itu berbeda tentang dunia. Oke, saya mohon Pak Bartogi. Ya, silakan maju ke depan Pak. Ya, kan Pak Bartogi termasuk guru senior ya Pak. Bapak sudah berapa tahun belajar Pak? Wih, tahun 2015. Oke, Pak, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai kenakalan peserta didik Pak? Mengenai kenakalan peserta didik, menurut saya kan berbeda-beda sifat etika masing-masing. Iya. Contohnya dimaklum etika, Iya. kalau etika peserta didiknya yang contohnya yang terlambat. Jadi yang terlambat itu kebiasaan dari dirinya sendiri. Terus kalau kebiasaan dalam kegiatan di mapil pijoka misalnya, kebiasaannya terlambat gara-gara pergantian mapil ya, les. Dan di sini biasanya di awal belakang semua kami guru mapil kompak. Kalau sudah pergantian les, misalnya bagus ini kasih tentang waktu, ya udah 15 menit, maka kami kasih seperti hukuman atau supaya
dia manusianya yang bawaannya sendiri dari di kegiatan makro masyarakat ini. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak. Ya, pendapat Pak Martogi pun juga pendapat pemahaman saya. Contohnya Profesor ya, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya kan Pak. Kenapa setiap pandangan orang itu berbeda ya, seperti penjelasan Pak Martogi. Lalu pas saya lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan terkontrol semua perilaku memiliki tujuan ya kan Pak. Lalu lagi orang lain bisa mengontrol saya, lalu yang terkontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya kan? Seperti tadi Bu Airani dan ibu yang lain ya sama Pak Martogi ya kan, yang bisa mengontrol anak itu biar tidak berperilaku negatif, ya udah anak itu sendiri ya kan Pak, seperti penjelasan Bapak tadi. Lalu lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, stimulus respon. Bujukan gagal kita paksa dia harus bisa. Sedangkan kalau counter, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Lalu stimulus respon apa lagi? Modal berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau kontrol modal berpikir menang dan menang. Win-win solution. Iya, win-win solution. Konsep disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Lalu apalagi pendekatan disiplin positif dengan metode mengutamakan dialog dengan peserta didik ya, seperti Bapak Ibu yang tadi bercerita kan, pasti ada kelakuan, pasti ada penyebabnya. Kalau ada penyebabnya dia bukan melakukan sesuatu, maka kita harus berdialog di situ. Lalu agenda ketiga tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan sekolah kelas adalah pernyataan universal yang mudah dilihat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan ini dapat karena adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya. Pertama saya membuat kelompok ya. Tiap kelompok mereka membuat apa sih keyakinan yang mereka terapkan di kelas mereka. Itu kesepakatan guru dan murid. Dari mereka dulu lalu mereka tuliskan keyakinan kelas pada tiap kelompok. Lalu kami buat kesepakatan di sini secara bersama-sama. Nah, keyakinan kelas ini tidak boleh kata tidak ya. Kata tidak dia mengandung konotasi negatif. Jadi contohnya jangan buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Konotasi negatif itu lama-kelamaan kalau kita dengar itu bisa yang namanya menstimulus kita. Udah, kita juga itu berpikir negatif di situ. Ya. Lalu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini akan dijelaskan oleh Pak Ade. Guru hebat sekalian, selamat pagi. Pagi Pak. Adapun kami mengundang Bapak Ibu kemari agar kita berkolaborasi, bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini udah berat nih Bapak Ibu. Di sekolah, bukan di kelas lagi. Nah, kalau di kelas bolehlah diterapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disusun berdasarkan apa yang disepakati oleh peserta didik. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Ibu Khairani sama Bapak Martogi. Terjadi perbedaan antara hukuman dan sanksi, konsekuensi. Ya, jadi Bu Khairani memberikan sanksi kepada peserta didiknya. Mungkin itu sudah disepakati duluan. Apabila dia melakukan hal ini, maka kamu membaca ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Bapak Martogi itu lebih mengarah kepada sanksi juga itu Pak, iya kan, sanksi. Nah, perlu kita bedakan antara sanksi hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu kan belum disepakati oleh siswa tadi. Tapi kalau konsekuensi kita udah menyepakati, kalau kamu telat datang belajar PJOK, kamu saya suruh lari 2 kali kelilingan lapangan basket, boleh. Tapi kalau tidak ada konsekuensi dibuat, maka kalau Bapak langsung menyuruh lari 2
kali keliling, tidak dipelajarkan PJOK, atau ada siswa terlambat datang guru lain, udah kamu lari, nah itu udah bersifat hukuman. Atau dia pakai sepatu berbeda warna dengan temannya, peraturan warna hitam tapi dia pakai warna putih, maka datang kawan kita guru, kamu ceker 1 harian di sekolah. Nah itu udah bersifat hukuman. Jadi perlu kita membedakan hukuman dengan konsekuensi. Lalu keyakinan kelas yang dibilang Ibu Hidayati tadi memang bagus kita bentuk. Setiap kita masuk ke kelas tadi, kita bentuk dulu apa keyakinan kelas, mengarah ke karakter, membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang saya pelajari, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru penggerak yang sudah angkatan sebelumnya, ya, itu mengarah ke karakter si anak tadi. Bagaimana dia karakter yang ingin disepakati dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Di sekolah, lingkungan sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif apa yang akan kita buat di sekolah? Yang tepatnya, kalau di SD ada itu 5S, salam, senyum, sapa, apa kan? Nah, kalau kita apa? Membuang sampah pada tempatnya kah? Atau 5R kah? Kalau di produktif 5R. Rawat, rapi, ringkas, resik, rajin, itu produktif. 5R, budaya 5R. Ini sekarang yang kita mau bahas, pengimbasan ini yang mau akan kita sampaikan ke Bapak Kepsek dan Bapak Manajemen nanti. Budaya positif apa yang akan kita lakukan di sekolah, bukan di kelas lagi, dan di sekolah. Jadi nanti ada hasilnya, walaupun nanti pelan-pelan akan terjadi perubahan yang akan kita lakukan, berkolaborasi, saling berkolaborasi. Apalagi guru penggerak sudah banyak di sini. Iya, jadi yang mendaftar angkatan 11 pun nanti banyak. Nah, saya minta masukan dari Bapak Ibu tentang budaya positif apa yang akan kita lakukan di sekolah. Silakan Ibu Sofi. Oke Pak, terima kasih. Iya, Bu, sini lah Bu. Masuk apa itu? Masuk Pak. Kan juga ya CM kan. Iya Bu, silakan. Saya untuk bertanya. Jadi gini, kan ini sekolah bukan ke kelas lagi. Pak. Jadi mengenai atribut, jadi sendal itu saya udah menggerakkan di kelas broadcast yang saya masuk. Kenapa? Contoh dari sendal. Nah, sendal itu nak boleh kalian pakai. Tapi ketika udah di luar gerbang, contoh ini hujan. Seandainya ini hujan, alangkah baiknya kalian keluar dari gerbang baru kalian pakai. Kalaupun kalian udah keluar dari kelas, bukan masih hujan, tunggu kena hujan. Kalaupun kalian pakai dengan basahnya itu, itulah dengan yang kalian hormat. Ketika udah keluar gerbang, kalian nggak ada posisi di sekolah lagi. Jadi dari kau masuk di sekolah, kau pakai sendal, berarti kau nggak menghargai dirimu, nggak menghargai sekolah, tidak menghargai banyak yang tidak kau hargai. Tapi ketika udah di luar sekolah, kau ditanya sama orang, Pak, Bu, ketika orang bertanya, sekolah kalian kok pakai sendal? Kata orang, Pak, kami memakai sendal ketika di luar gerbang. Pas kami di dalam, sepatu kami kadang masih kering ataupun basah, kami simpan Pak ke dalam plastik. Nah, ketika di luar gerbang Pak, baru kami memakai sendal. Bisa anak-anak menjawabnya dengan jujur. Karena apa? Panduan dari kita Pak. Kalau tidak kita pandu Pak, anak-anak bisa aja dengan berbohong ataupun spontan. Kalau anak-anak dipandu Pak, otomatis di benak dia apa? Oh, udah dipandu sama guru. Bu, Pak, kami waktu di sekolah kan pakai sepatu Pak, nggak mungkin dia berbohong. Ketika di luar gerbang, kami baru dibuka Pak. Karena apa? Kami tidak di posisi di sekolah lagi, kan gitu Pak? Iya. Nah, di situ masukkan dari saya mengenai atribut sih Pak. Iya. Jadi di sini yang masih belum jelas kita kan, peraturan yang dibuat ini di sekolah apa di luar? Banyak memang kejadian seperti itu. Ketika anak ini kena tangkap dia jaga malam kemarin di luar jam, kena sekolah juga emosi. Nah, padahal kejadiannya kan di luar sekolah. Jadi yang kita bahas ya di dalam dulu, di dalam sekolah. Karena kebanyakan anak-anak kadang-kadang jam pelajaran Pak memakai sendal yang saya perhatikan. Walaupun dia punya pendapat baik itu, masukkannya ke apa? Di lab itu.
ya kan Pak. Nah, begitu saya perhatikan, kenapa kalian pakai sendal? Iya Bu, bazar sepatu saya kemarin Bu. Kenapa dia memakai sendal kan gitu? Berarti kan kita kurang teliti. Waktu jam pertama kita mengawasi atribut dia dari bawah sampai atas kan gitu Pak. Itu sih Pak. Iya, boleh yang kami pelajari ya. Iya, yang kami pelajari bukan kalau sepatu anak ini berbeda dari yang lain. Kalau kita menahan sepatunya, jadi dia di sekolah itu 1 hari yang kaki ayam menceker, itu udah hukuman. Itu nggak boleh lagi dilakukan seperti itu. Contohnya yang tadi diberikan, apalagi seperti pelajaran olahraga. Mungkin Pak Mardogi sudah menerapkan, apabila kamu telat, kamu di pelajaran olahraga dan dipakai, kamu bisa keliling lapangan basket 2 kali, konsekuensi sanksi. Tapi apabila di luar jam pelajaran olahraga, contoh dia datang pakai sendal, kita suruh lari keliling lapangan basket 2 kali, itu sudah berupa hukuman fisika memang sudah nggak bisa lagi dilakukan itu kan. Jadi itulah yang akan kita terapkan budaya positif di sekolah, yang akan kita sepakati bersama. Kira-kira nih budaya positif apa di sekolah ini yang akan kita usulkan kepada pihak manajemen, yang akan pelan-pelan kita lakukan bersama sesama guru di sini. Apa kira-kira yang pas budaya positif di sekolah? Rancangan yang buat kami buat ini kami ajukan ke sekolah untuk dilaksanakan bersama-sama ini. Jadi disitulah saya mau kerjasamanya bagaimana motivasi anak-anak tidak dari rumah itu memakai sendal, itu yang saya mau sampaikan ke Bapak. Oh iya, itu nanti. Itu kan termasuk positif ya Pak Bu ya. Iya. Saya minta kerjasamanya bagaimana. Mungkin saya belum guru penggerak, tapi bagaimana untuk memotivasi anak-anak biar mereka tuh meyakinkan dirinya, oh iya memakai sandal nggak baik dari rumah. Karena kebanyakan dari rumah Pak, yang saya dapatkan, saya percatasnya tidak ada sepatunya. Oke Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Nanti kita bahas bersama apa budaya positif yang menurut ibu yang akan kita terapkan di sekolah. Ya Pak Renal, tolong masukannya Pak Renal kepada kami agar bisa dilalui. Penggerak senior. Iya. Penggerak senior. Sini lah Pak. Kebersihan dalam sekolah kita. Nah, kami di angkatan sebelumnya sudah mencetuskan sebuah program, namanya adalah LISA, lihat sampah ambil. Tapi tidak berjalan dengan lancar. Saya tahu bahwasanya membuat sebuah perubahan itu dia tidak bisa langsung terbang. Dia seperti kurva anak burung. Dia anak burung kalau mau belajar, dia bakal nungkik dulu seperti ini, baru dia akan lancar ke atas. Nah, di sini yang saya harapkan adalah sebelum kita membuat sebuah program budaya positif ini, kita dululah yang saling berkomunikasi dengan baik, saling tolong menolong dan satu persepsi, sehingga terjadilah sebuah hasil yang nyata yang akan kita rasakan dan dirasakan oleh siswa. Saya rasa untuk mencapai sebuah budaya positif ini, ujung tombaknya adalah sebuah kebersihan. Tadi ke tempatnya, itu 5 air rapi, ringkas, rawat, bersih, rajin. Nah, bisa udah ada sepatu apanya itu ya Pak? Tempelan-tempelan di dinding menuju sana Di taman ya Pak. udah ya. Nanti kita patungan lagi Pak. Kita lanjutkan bersama nanti kita Pak. Bisa lihat sampah ambil, keren ya Pak. Bisa lihat sampah ambil. Berarti udah diajukan ke Bapak Kepala hari itu Pak. Izin Pak, sedikit lagi ya Pak. Kalau bisa itu memang kami kolaborasi sifatnya kan dari angkatan 5 dan juga angkatan 7. Nah, mungkin kalau untuk pamflet ya menyusul atau bagaimana lah di sekolah kita ini. Terkait kan itu ada prosedurnya, pengusulan. Dan kemudian setelah dari situ itu ada pengembangan lagi Pak, kemarin Pak. Pengembangan lagi bagaimana siswa itu merasa mempunyai kepemilikan terhadap sekolah kita. Kemarin itu sudah kita coba ajukan sebuah program. Akronimnya apa itu kira-kira kemarin pada? Gerak. Apa? Gerak ya. Jadi Pak di gerak ini dia masih seputar tentang kebersihan, tetapi peserta didik yang membuat sebuah organisasinya mereka yang bertanggung jawab kan hanya sebagai pemantau dan manajer saja. Nah itu juga sudah kita konsep Pak, kita konsep jadwal-jadwalnya bagaimana itu jalan, tapi sampai saat ini masih dalam sebatas
pengajuan belum di ACC seperti itu. Makanya saya bilang tadi untuk kita membuat sebuah program kita memang harus satu visi semua di sini, baik kita guru-guru, staf maupun wakil kepala sekolah. Jadi bisa jalan ya Pak. Kalau hanya dari guru penggerak dan juga guru memang ini tidak dapat dukungan juga dan bisa jalan. Iya Bang. Jadi begitu nanti kita siap nanti ke depan ini Bang, kita buat program seperti itu kan, kita lanjutkan. Makanya saya baru tahu ada Lisa, gerak, Gerak. Gerakan rabu bersih. Oh, Gerakan rabu bersih. gerak. Gerak. Oh iya, iya nanti kita lanjutkan ya coba. Siap. Sama capsek kita kan capsek kita dah gerak. Apa itu? Beda dengan yang kemarin dulu gerak. Udah mengerti dia. Nanti karena katanya seperti itu tugas kami ini nanti apa budaya positif yang sudah kami sajikan ke Bapak Ibu untuk di sekolah ini kita susun jadi suatu alur kita sampaikan ke pihak manajemen untuk mulai diterapkan. Tapi nanti kita sosialisasi lagi ke guru kan, iya kan, ke semua guru di apa? Satu suara. Orang Apalah itu nggak sosialisasi, belum kan? Iya, nanti kita sosialisasi lah. Jadi nanti angkatan 11 ini biar gampang dia kan. Jadi itulah Pak. Budaya positif yang di sekolah kita buat ini yang pertama ya berarti Lisa, gerak, sama 5R kita kan. 5R nanti diproduktif lah, dibuat. Karena kalau di kelas kita tadi membuat keyakinan ya kalau Bapak Martogi masuk di les olahraga buatlah keyakinan kelas pada siswanya. Biar nanti ketika dia terlambat di pelajaran olahraga Bapak kasih sesuatu apa dia tidak komplain. Karena sudah dibuat keyakinan bersama, dibahas dan disetujui oleh siswa tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Ini ada dalam diri kita semua Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup aja masih ada, berkaitan dengan sandang pangan. Nah, kesenangan, cinta, kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, 5 posisi kontrol pada tubuh. Jadi kita masing-masing ada pernah kita lakukan ini kepada siswa kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau Ibu Sophie tadi sepertinya dia posisi sebagai teman sepertinya dalam melakukan kepada siswa. Nah, kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah hati, rendah diri, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu lembut. Jadi dia seolah-olah bagaimana caranya biar murid ini merasa bersalah tentang yang diperbuatnya. Lanjut Bu. Sebagai teman, nah seperti Bu Sophie tadi dia kan guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah bagi Bapak ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Makanya kan ada juga itu, kau udah terlambat sama saya di 3 kali nih. Dia hanya memantau aja. 4 kali, 5 kali kan begitu kan? Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, itu tadi yang seperti dibilang Hidayati kalau yang stimulus tadi. Di tangan kita ada sesuatu yang berharga.
yang kita kepalkan. Jadi ada yang meminta dengan bujuk kayu untuk membuka kepala tangan kita tadi, apa yang ada di dalam, segala cara dilakukan untuk merespon tadi. Nah, di situ posisi guru lah yang harus kuat. Lanjut Bu. Guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab akan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Itu kalau dia sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Lanjut Bu. Segitiga restitusi, ini guru BK di sini seharusnya lebih banyak berperan. Lanjut Bu. Jadi segitiga restitusi ini adalah guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan sebagai berikut: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi restitusi ini si murid tadi udah tahu kita tahu dia salah. Jadi bagaimana cara kita agar dia bisa diterima oleh kelompoknya lagi karena dia sudah berbuat salah tadi. Bukan berarti kan kita ada nih, kau udah salah nih. Nah, kebanyakan guru BK nih, padahal di BK itu ada kerahasiaan. Nah, dia tahu masalah siswa nih, tapi dia ceritakan ke guru lain, ke guru lain. Terakhir masuk guru bidang studi cukup kelas, iyalah pantas lah kok kayak gitu, kayak gini. Terjadilah sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh temannya, diumumkan kepada guru lain. Makanya guru BK itu kita pun sebagai guru kan udah tahu itu murid salah. Kita bagaimana upaya kita untuk mengembalikan agar dia bisa diterima oleh kelompoknya kembali melalui restitusi tadi, kembali kan gitu kan. Lanjut Bu. Nah, inilah tahapan segitiga restitusi. Langsung videonya Hidayati. Ibu Hidayati sudah lanjut. Ini video dari Hidayati dalam kegiatan kelas. Dia sampah ambil, baru gerakan bersih sama 5R. Nanti bersama-sama kita mengusulkan ya Bapak Ibu yang angkatan dulu bergerak kepada kepala sekolah tentang program yang akan dibuat, apakah diterima apa enggak, lalu nanti disosialisasikan kepada semua guru agar semua guru saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu. Untuk menambah Bapak Ibu, ini ada tablet Bapak Ibu, boleh minta partisipasinya untuk mengisi Bapak Ibu. Baiklah, yang dapat kami sampaikan, kami simpulkan untuk acara ini adalah budaya positif di sekolah yang direncanakan ke depan, yaitu LISA, lihat sampah ambil, gerakan Sabtu bersih, dan 5R, rapi, ringkas, rawat, bersih, dan rajin.
Semoga budaya positif dapat diterapkan di sekolah kita SMK Negeri 9 Medan yang tercinta ini. Demikianlah acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, perkataan, dan perbuatan kami yang salah.